Halo teman-teman, jumpa kembali dengan saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis Indonesia. Nah teman-teman, apakah ada di antara Anda yang sudah ikuti kelas pelatihan hipnotis? Anda sudah ikut kemana-mana, tapi saat ini Anda masih kesulitan. Kadang Anda bisa menghipnotis, kadang juga Anda gagal menghipnotis. Ini adalah bagian kedua atau part kedua. Maka bila Anda ingin bisa menghipnotis dengan lancar, silahkan teman-teman simak videonya dari awal sampai akhir nanti. Bersama saya Mas Nuk, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua. Sangat terima kasih buat Anda yang sudah mendaftar di kelas privat My Hipnotis ataupun buat Anda yang sudah membeli e-book kitab My Hipnotis. Jika teman-teman ingin mendapatkan bimbingan dari saya Mas Nuk ataupun Anda ingin membeli e-book kitab My Hipnotisnya, teman-teman bisa hubungi nomor WA yang saya berikan di kolom video ini teman-teman. Fenomena banyak orang yang sudah ikut di kelas pelatihan, kelas workshop pelatihan hipnotis, tapi masih saja belum pintar menghipnotis. Ada beberapa kasus yang dialami, ada yang sama sekali tidak bisa hipnotis setelah ikut di kelas pelatihan. Nah, apakah Anda mengalaminya? Atau kasus yang lainnya, ketika pulang ke rumah mempraktikkan hipnotis, kadang bisa menghipnotis, kadang gagal menghipnotis. Nah, di antara kasus 1 dan kasus 2 ini sering sekali dialami. Sebagai seorang praktisi hipnotis, saya akan berbagi pengalaman saya selama saya mengajarkan ilmu hipnotis, dan juga selama saya mempraktekkan hipnotis, bagaimana dengan mudahnya, dengan gampangnya menghipnotis siapapun yang saya inginkan. Tentunya teman-teman harus menyimak benar-benar ya penjelasan dari saya. Kabar baiknya kan Anda sudah ikut di kelas workshop, kelas pelatihan. Nah, ini adalah bekal luar biasa, bekal awal. Artinya Anda sudah mendapatkan insight, Anda sudah mendapatkan teori-teori yang berkaitan dengan hipnotis, dan juga Anda pasti diajarkan teknik-teknik menghipnotis. Ketahui dan pahami, jika teman-teman yang sudah ikut di kelas workshop, kelas pelatihan, tentu teman-teman juga diajarkan teknik-teknik ya, umumnya atau umumnya diajari teknik induksi ya, spesialnya sih diajarkan teknik shock induction atau shock induksi. Yang menjadi penghalang Anda ini cepat bisa hipnotis, teman-teman, ketahuilah bahwa Anda mempunyai ekspektasi yang sangat tinggi ketika Anda belajar hipnotis. Harapannya Anda keluar dari workshop atau kelas pelatihan tersebut, langsung Anda menjadi ahli hipnotis. Nah, ini konsep yang salah. Karena ketika Anda ikut workshop, kelas pelatihan, ya biasanya di hotel-hotel ya, diadakan oleh lembaga-lembaga tertentu, kurang lebih 1 atau 2 hari. Disitulah Anda baru mulai belajar, teman-teman. Bukan Anda keluar dari workshop lantas Anda menjadi ahli hipnotis. Tidak, Anda ini sedang digodok, sedang dilatih, baru belajar ya, baru penataran kalau zaman dulu. Setelahnya pulang, barulah Anda mulai melatih. Itu proses yang benar, teman-teman. Jadi kalau Anda beranggapan setelah Anda membayar mahal di kelas-kelas workshop, kemudian Anda keluar lantas Anda berharap pintar, nah itu konsep yang tidak tepat ya. Ini menurut kacamata saya, teman-teman. Hal lainnya ya teman-teman yang perlu dipahami, bahwa di dalam praktek menghipnotis ini Anda tidak sekedar tahu tekniknya saja, tidak, karena Anda sedang berhadapan dengan manusia. Hal terpenting adalah Anda memahami apa yang Anda lakukan. Ketika saya menghipnotis orang, tentu saya sangat paham apa yang saya lakukan, sehingga 100% berhasil. Nah, ini yang ingin saya tularkan kepada rekan-rekan semua, buat Anda yang sudah belajar. Kuncinya adalah Anda jangan terpaku dengan teknik ya, karena teknik itu sebagai alat bantu saja. Bila teman-teman masih beranggapan bahwa teknik itu adalah satu-satunya cara untuk menghipnotis orang lain, Anda akan mengalami banyak kesulitan, bahkan menemui yang namanya kegagalan. Teknik itu adalah sebagai alat bantu di awal Anda belajar. Yang terpenting dan paling penting adalah pemahaman tentang apa itu hipnotis, teman-teman. Bedanya seorang pemula dan seorang yang dikategorikan mahir, master, ya, advance adalah orang pemula ini melakukannya berdasarkan teknik
Tapi kalau orang yang sudah kategori master, mahir, ahli, mereka melakukannya karena mereka paham. Dua hal yang sangat bertolak belakang, teman-teman. Meskipun para ahli hipnotis ini juga menggunakan teknik, tapi teknik itu bukan utama. Jadi sebelum melakukan tekniknya, para ahli hipnotis ini sudah mengerti apa yang akan dilakukan. Contohnya, sudah tahu cara mengkalibrasi soyat atau kliennya. Jadi ada istilahnya namanya kalibrasi, teman-teman. Apa itu kalibrasi? Kalau kalibrasi di dalam dunia hipnotis, ya singkatnya, sederhananya adalah pintar untuk mengamati soyatnya. Jadi seorang penghipnotis itu pintar melihat, oh lagi seperti ini kondisinya, oh seperti ini. Maka dia tahu apa yang harus dilakukan dengan kondisi klien atau kondisi soyat tersebut, teman-teman. Nah, seorang penghipnotis yang dikatakan sudah bisa atau mahir atau ahli ini memanfaatkan semuanya, teman-teman. Jadi ketika menghipnotis ini juga sudah bisa mendeteksi soyat ini dominannya di mana, apakah di visualnya, apakah di auditorinya, pendengarannya, ataukah di kinestetiknya. Ini sudah sangat paham, sehingga cara mengarahkannya itu sangat tepat. Barulah dilakukan proses induksi, gitu ya, teman-teman. Jadi bila Anda belum paham apa itu hipnotis, kemudian Anda tiba-tiba melakukan teknik induksinya, yaitu Anda artinya masih ngawur, asal-asalan. Padahal di dalam hipnotis tidak ada istilahnya coba-coba, tidak ada istilahnya namanya kira-kira, tidak, karena itu sudah terukur, teman-teman. Contoh, seorang ahli hipnotis sangat ngetri, sangat paham, ya, sangat ngerti, sangat paham. Oh, orang ini sudah masuk kondisi alam bawah sadar, sudah masuk kondisi trance, gitu ya. Jadi sudah mengerti, tidak asal-asalan, tidak kira-kira. Seorang ahli hipnotis juga tahu apakah soyat ini pura-pura masuk kondisi terhipnotis, ya, pura-pura masuk kondisi trance, atau benar-benar sudah masuk kondisi trance. Dan juga tahu, sangat paham, ketika sudah masuk kondisi trance pun, trance yang biasa atau trance yang sudah di pening, yang sudah dalam, sangat paham, teman-teman. Baik itu dilakukan secara tidur hipnotis, transrip hipnotis, atau hipnotis dengan mata terbuka, waking hypnosis, gitu ya, teman-teman. Jadi bagaimana solusinya bila Anda ingin mendalami apa yang sudah Anda pelajari dan Anda mendapatkan hasil yang Anda harapkan? Tentu Anda harus belajar lebih giat lagi, khususnya di bidang teorinya, pemahamannya secara mendalam, pemahaman yang mendalam. Nah, bagaimana cara mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang hipnotis? Cari guru yang tepat, ya, cari guru yang paham benar cara mengajarkan hipnotis, sehingga nanti Anda berhasil dan pintar. Nah, bila Anda mempercayakan saya, Mas Nuh, untuk mengajarkannya, ya saya akan menggembleng Anda, mendidik Anda menjadi seorang ahli, seorang master hipnotis. Teman-teman bisa hubungi saya, nomor WA-nya di sini, teman-teman. Silahkan Anda baca, silahkan teks saya, silahkan chat saya, dan nanti Anda ketemu di kelas pelatihan bersama saya. Semoga membantu. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam hormat, salam hipnosa.